Setelah menutup sambungan video call bersama sang putri, hati Redo sangat kacau. Sungguh hati ayah mana yang akan tenang setelah mendengar kejadian buruk yang menimpa buah hati sematawayangnya, yang selama 17 tahun ke belakang ia sayang dan tak barang secuil pun ia berani menyakiti fisiknya, apalagi perasaan buah hatinya. Redo sangat meratukan buah hatinya Vira. Sudah barang tentu ia tak rela mendengar anak gadisnya sudah dianiaya oleh orang yang tak dikenal, bahkan dengan sengaja akan berbuat jahat kepada sang putri. Hati Redo sangat gelisah. Ia segera menunda rapat yang sudah Bima jadwalkan. Semua pertemuan batalkan hari ini, Bim. Aku mau keluar kota. Tolong kamu urus semuanya, oke? Seraya pergi keluar ruangan bergegas menemui sang anak yang sedang di luar kota. Bima hanya bisa menatap kepergian sang bos dengan wajah lesu, karena akan banyak pekerjaan yang ia selesaikan untuk menggantikan Redo. Hati-hati bos, ucap Bima yang dibalas lambaian tangan oleh sang Redo yang sudah ada di ujung lorong. Bima segera menghampiri mobil mewahnya dan melaju menuju ke tempat di mana anak sematawayangnya berada. Di dalam apartemen tampak Anita yang sedang sibuk menyiapkan berkas kerjanya karena hari ini rencananya ia akan mengatur pertemuan dengan orang yang akan membangun gedung untuk para pekerja kafe yang sudah ia susun dengan rapi di dalam berkasnya. Kakak, nanti ayah mau datang jemput aku. Apa kakak bisa ketemu sebentar aja dengan ayah? Anita mengerucutkan bibirnya sembari memikir. Sayang, sebenarnya kakak ada pertemuan hari ini, tapi gak apa-apa, kakak bisa tunda sebentar demi kamu sayang. Vira mendekat ke arah Nita dan memeluknya dengan erat. Makasih ya kakak, aku gak tahu kalau gak ada kakak apa yang akan terjadi denganku, ucap Vira mengingat kembali kejadian naas yang menimpanya. Udah, gak usah diingat lagi, sebentar lagi ayah kamu datang kan? Kalau dilihatnya kamu lagi nangis, entar dikiranya aku yang menganiaya kamu lagi, bujuk Nita kepada gadis di pelukannya. Kak, boleh aku tanya, kakak udah punya cowok apa belum? Nita terperanjat mendengar pertanyaan Vira yang begitu ekstrim menurutnya. Hehehe, Vira sayang, bisa tanya yang lain nggak? Jawab Nita yang mulai memerah karena menahan malu. Kalau kakak gak mau jawab, gak apa-apa, Vira ngerti kok, kakak sepertinya bukan tipe orang yang suka bucin, karena kalau boleh jujur, Nita ingin sekali mengatakan sejujurnya jika dirinya menaruh hati kepada sang duda yang belum lama ditolongnya, dan mengusik jiwa kejombloannya. Sekian lama menunggu, namun tak juga nampak kehadiran ayah Vira. Akhirnya, dengan berat hati, Nita pamit untuk menemui kliennya yang sudah menanti kedatangannya. Nita berjanji akan segera kembali secepatnya untuk menemui sang ayah yang akan menjemputnya. Nita bergegas naik ojol yang sudah siap mengantarnya. Kali ini Nita lebih memilih ojol sebagai transportnya. Dalam perjalanan, Nita menatap sebuah mobil yang sangat familiar di matanya, yang pada saat itu sedang menepi. Ingin sekali ia berhenti dan menyapa, namun dikarenakan motor yang ia tumpangi sedikit laju, akhirnya Nita mengurungkan niatnya untuk sekedar menyapa orang di dalam mobil itu. Ya, Nita sangat paham yang berada di mobil itu adalah Redo, sang duren. Mas Redo ngapain ya parkir di sana? Gumam Nita dalam hati. Ia pun tak ambil pusing dan melanjutkan urusannya berada di kota itu. Sementara Vira yang tengah menanti kedatangan sang ayah berhambur ke arah mobil sang ayah yang terparkir di seberang jalan dan bergegas memeluk sang ayah yang sangat ia sayangi. Andai saja Redo datang 5 menit sebelumnya, pasti sekarang ia dan Anita sudah diperkenalkan oleh sang anak yang bernama Vira. Tapi waktu belum memihak kepada mereka sehingga Redo tak mengetahui yang menjadi malaikat penolong bagi sang putri adalah orang yang ia kagumi dan pernah menolongnya pula. Begitupun sebaliknya, Anita yang tak mengetahui jika ayah yang Vira maksud itu adalah duren yang ia kagumi. Hari berlalu setelah pekerjaan di luar kota selesai, Nita telah kembali bersama sahabat karibnya. Kali ini Nita sedang berada di kediaman Dian karena memang Anita juga anak kesayangan orang tua Dian. Ya, Nita sudah sejak lama diangkat anak oleh kedua orang tua Dian karena memang Dian adalah anak tunggal, yang membuat mereka ingin menjadikan Nita sebagai anak angkat di keluarganya. Di dalam ruangan nampak Dian dan Anita sedang serius membahas masalah yang tengah Dian hadapi, yaitu tentang perjodohan yang sudah kedua orang tuanya rencanakan sejak lama. Pokoknya gue gak mau tahu Nit, lo harus bantuin gue, titik, ucap Dian sedikit memaksa.
Oh ya ampun Dian, lo tega banget sumpah sama gue dengan raut wajah yang memelas. Sorry ya Nit, bukannya gue tega sama lo, cuma please gue gak bisa tinggalin Angga. Lo kan tahu gue sama Angga sudah berjuang selama 3 tahun, jawab Dian memberi kejelasan. Iya, kenapa lo gak jujur aja sama kedua orang tua lo? Mungkin aja kalau lo jujur dengan hubungan lo dan Angga, orang tua lo bisa merubah keputusannya untuk gak menjodohkan lo dengan duda itu, balas Nita panjang lebar. Gak bisa Nita, ini udah keputusan kedua orang tua gue sejak lama, kata si duda itu bisa ngerubah hidup gue dan bakalan buat gue bahagia, ungkap Dian. Dengan perdebatan yang sangat alot, akhirnya Nita dengan sangat terpaksa dan berat hati menyetujui kemauan Dian. Nita juga tidak akan tega jika melihat sahabatnya yang sudah bahagia dan saling mencintai dengan Angga, kekasih hati sang sahabat yang sudah lama dijaga bertahun-tahun, akhirnya begitu saja berakhir oleh karena keegoisan kedua orang tua. Untung aja gue punya sahabat jomblo kayak lo Nita, Dian merayu Nita yang nampak kusut. Apaan? Untung di lo, buntung di gue, cicit Nita kesal. Jangan cemberut gitu, jelek tahu. Entar si Mas Duda gak demen sama lo karena jelek gitu, ledek Dian yang sangat suka menggoda Anita. Biarin, itu yang gue harapkan. Semoga dia gak mau nikah sama gue. Kedua sahabat itu nampak sangat akrab dan hangat. Benar adanya persahabatan keduanya sangat baik. Terbukti saat Dian tengah ada masalah, Anita siap pasang badan untuk menggantikan posisi Dian. Walaupun hidupnya yang menjadi taruhannya, Nita pun sangat yakin jikalau duda yang Dian maksud tidak akan seburuk bayangannya. Orang tua Dian aja sangat ingin menjadikan duda itu menantu. Mana mungkin dia orang yang buruk, bisiknya dalam hati meyakinkan perasaan yang timbul, membuatnya sedikit ragu-ragu. Bersambung, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.